Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang soleh dan soleha? Pada kesempatan kali ini, Pacep akan menjelaskan materi bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia berkenaan materi laporan hasil pengamatan. Ya. Nah, sebelum itu, alangkah baiknya mari kita siapkan dulu peralatan yang diperlukan seperti alat tulis, buku tulis, dan modulnya ya. Disiapkan ada di depan kalian semuanya. Dan pastikan kalian harus semangat dan hati yang bahagia dan tetap tersenyum. Oke? Oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini Pak Hacep akan menjelaskan pelajaran bahasa Indonesia berkenaan dengan laporan hasil pengamatan. Mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut ya. Kalian sudah baca basmalah tentunya. Oke, yaitu laporan. Apa sih laporan? Pasti kalian sebelumnya sudah mendengar laporan. Ya, laporan ini, laporan itu, atau yang paling sering dulu waktu kalian sekolah, laporan pas ini nakal, pas ini bercanda, ya. Laporan-laporan seperti itu mungkin yang sering kalian ketahui ya. Nah, di sini di dalam bahasa Indonesia ini materi saat ini yaitu kita akan mempelajari tentang laporan secara tertulis ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu laporan. Laporan adalah jenis dokumen ya, jenis dokumen yang berisikan di dalamnya itu paparan peristiwa atau kegiatan yang telah dilakukan oleh kelompok atau seseorang atas dasar tanggung jawabnya. Biasanya laporan ini dibuat oleh panitia-panitia seperti yang sebelumnya ada panitia kurban Idul Adha. Pasti itu ada laporan yang nantinya dibuat oleh panitianya ya. Jadi itu adalah arti dari laporan ya. Jadi laporan itu adalah jenis dokumen yang berisikan paparan peristiwa atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Seperti itu ya. Itu pengertian dari laporan. Nah, kemudian ada juga yang namanya laporan hasil pengamatan. Nah, ini yang akan kita lakukan pada saat ini ya. Laporan hasil pengamatan. Apa sih laporan hasil pengamatan? Laporan hasil pengamatan itu adalah teks atau paragraf yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan. Jadi, kamu mengamati sesuatu. Misalkan kamu di rumah ada sebuah tanaman bunga. Kamu amati bunga itu. Nah, ketika kamu tuliskan, ketika kamu deskripsikan dalam bentuk tulisan, nah dalam bentuk paragraf, nah itu adalah salah satu dari laporan hasil pengamatan kamu. Oh, bunga ini warna ini, bunga ini memiliki akar ini, bunga ini batangnya seperti ini. Nah, itu melaporkan dari hasil pengamatan. Atau kamu kemarin habis melihat pemotongan hewan kurban, kamu mengamati secara keseluruhan dalam proses pemotongan hewan kurban tersebut. Sapinya ada berapa, kambingnya ada berapa, yang motong siapa, yang menerima berapa. Nah, itu salah satu bentuk dari pengamatan kamu yang nantinya akan kamu laporkan dalam bentuk tulisan paragraf ya, atau teks atau format. Seperti itu. Itu adalah laporan hasil pengamatan. Jadi, teks atau paragraf yang isi di dalamnya itu adalah ya, hasil dari pengamatan kalian yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Seperti itu ya, itu adalah laporan hasil pengamatan. Selanjutnya kita mengenal yang namanya ide pokok. Tentunya kalian di kelas 5 pernah belajar ide pokok ya. Jadi ide pokok itu adalah gagasan utama atau masalah utama yang dibahas dalam suatu paragraf ya. Dalam satu paragraf biasa disebut pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Biasanya ide pokok ini bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir.
ya, biasanya berada pada kalimat utama. Itu biasanya ide pokok ya. Jadi sebuah gagasan, sebuah ide ya, ide pokok. Kemudian kamu mengenal yang namanya simpulan. Apa sih simpulan? Simpulan itu adalah sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan? Simpulan itu adalah ikhtisar akhir dari suatu teks paragraf, atau lebih gampangnya rangkuman dari sebuah teks paragraf. Jadi setelah kamu baca, contoh gini kesimpulan itu, kamu suka baca, yang suka baca, yang hobi baca ya, kamu suka baca buku novel atau buku cerita. Kemudian ketika ada teman kamu yang bertanya, kamu cerita tentang apa sih? Jadi aku tadi cerita tentang seorang anak yang berbakti pada orang tuanya. Anak ini bersifat rajin sekali sehingga dia mencapai kesuksesan atas berbaktinya kepada orang tua. Nah, itu secara tidak langsung yang kamu ceritakan kepada teman kamu itu adalah sebuah kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan dari cerita yang telah kamu baca. Nah, itu sedikit secara singkat ya, kesimpulan yang mungkin secara tidak langsung dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan kesimpulan ini ya. Itu ide pokok dan kesimpulannya. Nah, kemudian gimana cara menentukan ide pokok? Cara menentukan ide pokok yaitu yang pertama, membaca teks atau paragraf dengan seksama. Dengan seksama itu dengan penuh dengan fokus ya, membaca paragraf atau teks atau cerita atau yang lainnya itu secara fokus ya. Yang kedua, tentukan kalimat utamanya dan kalimat penjelas. Nah, tentunya kalau tidak salah kamu telah belajar di kelas 5 kalimat utama dan kalimat penjelas ya, kalau tidak salah ya. Nah, kalimat utama itu adalah kalimat umum yang biasanya ada di awal atau di akhir paragraf ya. Kemudian kalimat penjelasnya itu kalimat yang menjelaskan kalimat umum tersebut gitu. Jadi kalimat umum, kemudian bawahnya dijelaskan oleh kalimat-kalimat penjelas. Nah, ini kamu harus bisa menentukan itu dulu. Temukan dulu kalimat utamanya. Nanti baru bisa menentukan ide pokok atau gagasan. Kemudian tentukan informasi yang terdapat dalam kalimat utama tersebut. Nah, setelah kamu temukan kalimat utamanya, kamu temukan informasi apa dari kalimat tersebut. Ya, seperti itu. Yang penting fokus baca. Biasanya kalau yang hobi membaca, biasanya udah sering ya. Jadi kita yang belum hobi baca, yuk hobi baca. Gimana caranya? Ya, kita banyak membaca ya. Seperti itu. Nah, seperti juga ketika ada informasi di grup WA ya. Itu dibaca sampai selesai ya, dibaca dengan fokus. Nah, nanti kamu akan paham informasinya apa sih. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya itu cara menentukan atau cara membuat kesimpulan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Yang pertama, baca teks secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Kalau bacanya setengah-setengah, ya kita nggak bisa menyimpulkan. Kayak sebuah cerita kita nggak baca sampai selesai, cuma sampai setengah bisa menyimpulkan, ya seperti itu. Kemudian temukan informasinya. Informasinya apa yang didapat dari cerita atau paragraf tersebut. Kemudian hubungkan dari informasi dengan teks yang baca, kamu rangkai dengan kata-kata, dengan kalimat. Nah, itu akan menjadi sebuah kesimpulan. Atau gampangnya gini, biasanya kamu disuruh meringkas. Nah, dari ringkasan itu kamu bisa mendapatkan informasi dan itu disebut dengan kesimpulan. Atau kamu disuruh nyatet hal-hal yang penting dulu biasanya ya kalau di kelas. Coba kalian catat ringkasan yang penting-penting aja. Nah, pernah kalian ngalamin hal seperti itu? Nah, itu ketika kamu sudah mencatat hal-hal penting itu, nanti informasi yang kamu dapat itu bisa jadikan kesimpulan ya. Seperti itu. Nah, ini ada beberapa gambar ya, cara menemukan ide pokok pada paragraf. Yang pertama baca. Yang kedua baca lagi. Yang ketiga baca lagi. Yang keempat juga baca. Jadi pada dasarnya, pada intinya ya kita harus fokus dalam membaca ya. Baca apa saja kita harus fokus, apalagi baca Al-Qur'an ya, kita harus lebih fokus ya, seperti itu. Ini adalah contoh ide pokok melalui kalimat utama ya. Nah, yang Bapak bedakan warnanya tuh warna putih, tulisan yang warna putih ini ya, ini adalah contoh kalimat
utama pada suatu paragraf yang bersifat umum. Seseorang akan diuji dengan apa yang ia miliki. Ini masih umum, belum dijelaskan sama sekali. Nah, kemudian dijelaskan apa sih diujinya ketika dia miliki, ya. Nih, ketika ia memiliki ilmu, dia akan diuji dengan ilmunya. Sejauh mana ilmu itu bermanfaat. Nah, dijelaskan, ini namanya kalimat penjelas. Nah, ini kalimat utamanya ada di akhir. Orang tua mesti hati-hati dalam mendoakan anaknya. Ya, karena doa orang tua itu sangat terijabah, ya, sangat sangat butuh buat kita seorang anak, ya, sangat bermanfaat pokoknya. Makanya kamu sering minta-minta doa sama orang tua kamu, ya. Nah, ini orang tua mesti hati dalam mendoakan anak. Nah, ini masih umum. Nah, dijelaskan di sini, ya, dijelaskan. Nah, ini namanya kalimat penjelas, yang ini namanya kalimat utama yang bisa jadi kita jadikan sebagai ide pokok. Nah, nanti setelah ada informasi dari ini kamu bisa menyimpulkan, ya. Seperti itu, ya. Jadi itu adalah ide pokok, kesimpulan, dan kalimat utama. Bagaimana menemukan ide pokok? Ya, kamu harus temukan dulu kalimat utamanya. Bagaimana kamu menemukan kesimpulannya? Kamu baca semuanya, kamu dapatkan informasinya, nanti kamu bisa membuat kesimpulannya. Yang paling penting yang tadi seperti gambar sebelumnya, ya kan? Baca, dan baca lagi. Seperti wahyu Nabi ketika yang pertama kali turun, yaitu Iqra, bacalah. Nah, dengan banyak membaca, insya Allah kita akan bisa memahami semuanya, ya. Nah, sekarang kita ada latihannya, ya. Tantangan. Ya, Pacep nggak sebut latihan, ya. Pacep sebutannya tantangan. Ayo kita taklukkan tantangannya, ya. Nah, tantangannya adalah, ya, seperti apa yang ada di modul, ya. Kamu cari satu contoh saja berupa laporan. Boleh laporannya dalam bentuk paragraf, boleh laporannya dalam bentuk makalah, laporannya dalam bentuk apa. Kamu cari yang isinya bebas tentang apa aja, ya. Bukan membuat. Ingat baik-baik, bukan membuat laporan karena belum. Tapi mencari laporan, satu contoh laporan, ya, satu contoh laporan berbentuk paragraf atau teks yang isinya bebas. Kamu boleh mencari melalui internet, Google, yang lainnya, koran, buku, atau lainnya. Ya, kemudian kamu nanti baca dulu yang paling penting, ya. Yang kedua adalah setelah kamu dapat laporan itu, kamu tentukan ide pokoknya apa, kesimpulannya apa. Seperti itu, ya. Jadi kamu cari dulu laporannya, bebas, ya. Temanya tentang apa aja bebas, kamu cari laporannya, kemudian kamu tentukan ide pokok dan kesimpulannya. Ditulis di buku tulis bahasa Indonesia. Ya, jadi untuk tahun ini tulis di buku tulis bahasa Indonesia supaya tidak tercecer kalau di kertas lembar, ya. Jadi tulis di buku tulis bahasa Indonesia. Jangan lupa diberikan tanggal, ya, dan dikasih tahu latihan 1 atau tantangan 1 atau tugas 1 bahasa Indonesia, ya. Kasih judul. Jangan lupa bukunya dikasih nama, ya. Seperti itu. Dan selesaikan dengan baik dan dengan serius, ya. Tidak perlu terburu-buru, tidak perlu cepat-cepat, ya. Yang penting semuanya selesai dengan baik dan tepat pada waktunya. Seperti itu. Terima kasih semuanya. Jaga kesehatan selalu dan tetap bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.